Ini contoh ketiga. Sebaiknya pause videonya sejenak untuk mencermati kasusnya. Ya, sesuai perintahnya, ini adalah soal pengujian hipotesis beda rata-rata dua populasi. Deviasi standar populasi keduanya tidak diketahui namun diasumsikan sama. Tingkat keyakinan 0,99. Baik, mari kita kerjakan jawabnya. Begini jawabnya. Misalkan daya kerja ban merek 1 adalah X1 dan daya kerja ban merek 2 adalah X2. Sesuai soal, ini adalah pengujian hipotesis beda rata-rata dengan dua sampel independen. Pernyataan yang dijadikan dasar menyusun desain adalah ia akan memilih merek 2 bila ban itu mempunyai rata-rata daya jelajah sekurang-kurangnya 4.000 km lebih jauh dibandingkan rata-rata daya kerja ban merek 1. Deviasi standar populasi tidak diketahui namun diasumsikan sama. Dengan tidak diketahuinya deviasi standar populasi, maka kita akan menggunakan distribusi T. Kalimat landasan untuk desain di atas dapat dinyatakan secara matematis demikian ini. Bila parameternya dikumpulkan di kiri menjadi demikian ini. Karena ada unsur sama dengan pada pernyataan itu, maka kita akan mempunyai H0 seperti ini. Sehingga kita mempunyai prosedur yang demikian ini. Untuk pengingat, beri tanda untuk lokasi yang sesuai pernyataan di H0 atau di HA. Dalam kasus ini, pernyataan itu ada di H0 sehingga kita tandai demikian ini. Perhatikan bahwa ini adalah uji searah bawah dengan daerah penolakan di kiri bersesuaian dengan tanda HA. Kita lanjutkan dengan mengisi prosedur tersebut dengan nilai-nilai yang sesuai. Pada langkah 1 ada nilai C yang harus kita tetapkan. Pada langkah 2 ada nilai minus T alpha degrees of freedom. Pada langkah 3 ada nilai-nilai pada pembilang dan penyebut seperti terlihat pada formula T statistik itu. Mari kita lihat. Inilah data yang diperlukan tadi. Silahkan lakukan penghitungan standar error menggunakan formula yang ada dengan nilai-nilai yang sudah tersedia. Karena T statistik lebih besar daripada minus T alpha tidak berada di daerah penolakan, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak H0. Jadi, tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa rata-rata daya jelajah ban merek 2 adalah sekurang-kurangnya 4.000 km lebih jauh dibandingkan daya kerja ban merek 1. Baik, berikut adalah tampilan prosedur yang sudah diisi dengan nilai-nilai yang relevan. Inilah prosedurnya. Dan ini adalah gambar pendukung untuk kriteria penolakan H0. Mari kita lihat contoh berikutnya. Ini contoh berikutnya. Sebaiknya pause video yang ada sejenak untuk mencermati kasusnya. Ya, dari pertanyaan, apakah kesimpulan hasil sampel dalam rangka mengetahui mana yang mempunyai rata-rata berat lebih tinggi merupakan soal pengujian hipotesis beda rata-rata dua populasi. Deviasi standar populasi keduanya tidak diketahui dan tidak diasumsikan sama. Tingkat keyakinan 0,90. Baik, mari kita kerjakan jawabnya. Begini jawabnya. Misalkan berat telur ayam jenis 1 adalah X1 dan berat telur ayam jenis 2 adalah X2. Sesuai soal,
Ini adalah pengujian hipotesis beda rata-rata dengan dua sampel independen. Pernyataan yang dijadikan dasar menyusun desain adalah pilihan atas ayam jenis 1 hanya dilakukan bila rata-rata berat telurnya minimal 8 gram lebih berat daripada rata-rata telur ayam jenis 2. Deviasi standar populasi tidak diketahui dan tidak diasumsikan sama. Dengan tidak diketahuinya deviasi standar populasi, maka kita akan menggunakan distribusi T. Kalimat landasan untuk desain di atas dapat dinyatakan secara matematis demikian ini. Bila parameternya dikumpulkan di kiri menjadi demikian ini. Karena ada unsur sama dengan, maka kita akan mempunyai H0 yang seperti ini. Sehingga kita akan mempunyai prosedur yang demikian ini. Untuk pengingat, beri tanda untuk lokasi yang sesuai dengan pernyataan di H0 atau di HA. Dalam kasus ini ada di H0 sehingga klik yang seperti ini. Perhatikan bahwa ini adalah uji searah bawah dengan daerah penolakan di kiri, bersesuaian dengan tanda pada HA. Kita lanjutkan dengan mengisi prosedur tersebut dengan nilai-nilai yang sesuai. Pada langkah 1 ada nilai C yang harus kita tetapkan. Pada langkah 2 ada nilai minus T alfa derajat bebas. Pada langkah 3 ada nilai-nilai pada pembilang dan penyebut seperti terlihat pada formula T statistik. Mari kita lihat. Inilah data yang diperlukan tadi. Karena T-stat lebih besar daripada minus T alfa tidak berada di daerah penolakan, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak H0. Jadi tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa rata-rata berat telur ayam jenis 1 adalah sekurang-kurangnya 8 gram lebih berat dibandingkan rata-rata berat telur ayam jenis 2. Jadi, Tuti dapat memilih ayam jenis 1 untuk usahanya. Baik, berikut adalah tampilan prosedur yang sudah diisi dengan nilai-nilai yang relevan. Ini prosedurnya. Dan ini adalah gambar pendukung untuk kriteria penolakan H0. Baik, mari kita lihat contoh berikutnya. Ini contoh berikutnya, sebaiknya pause videonya sejenak untuk mencermati kasusnya. Dan ini adalah datanya. Ya, pengambilan sampel 2 kali untuk membuktikan pernyataan bahwa secara rata-rata per buruh, penurunan gerakan antar alat tersebut adalah lebih dari 160 meter. Jadi, ini adalah rata-rata penurunan atau rata-rata beda. Tingkat keyakinannya adalah 0,94. Baik, mari kita kerjakan jawabnya. Begini jawabnya, misalkan pergerakan buruh per hari dalam satuan meter sebelum penataan pabrik adalah X1 dan sesudah penataan pabrik adalah X2. Sehingga dapat diperoleh penurunan pergerakan per hari atau variabel D, variabel beda, dengan DI yang merupakan selisih X1I minus X2I. Sekali lagi, ini adalah pengujian hipotesis untuk rata-rata dari beda gerakan buruh dalam satu hari. Pernyataan yang dijadikan dasar menyusun desain adalah secara rata-rata per buruh, penurunan gerakan antar alat tersebut adalah lebih dari 160 meter. Pengujian rata-rata beda hampir selalu menggunakan distribusi T, karena deviasi standar populasi dari beda belum diketahui. Kalimat landasan untuk desain di atas dapat dinyatakan secara matematis yang demikian ini. Karena tidak ada unsur sama dengan, maka akan diletakkan di
HA yang demikian ini. Sehingga kita mempunyai prosedur yang seperti ini. Untuk pengingat, beri tanda klik pada lokasi yang sesuai dengan pernyataan, apakah di H0 atau di HA, yang dalam kasus sekarang ini adalah ada di HA. Perhatikan bahwa ini adalah uji searah atas dengan daerah penolakan di kanan, bersesuaian dengan tanda pada HA yang seperti ini. Kita lanjutkan dengan mengisi prosedur tersebut dengan nilai-nilai yang sesuai. Pada langkah 1 ada nilai C yang harus kita tetapkan. Pada langkah 2 ada nilai T alfa derajat bebas. Pada langkah 3 ada nilai-nilai pada pembilang dan penyebut seperti terlihat pada formula T-stat. Mari kita lihat. Inilah data yang diperlukan tadi. Silakan membentuk variabel D dari selisih antara sebelum dan sesudah. Dilanjutkan dengan penghitungan D bar dan standar errornya. Karena nilai T statistik lebih besar daripada T alfa derajat bebas berada di daerah penolakan, maka ada cukup bukti untuk menolak H0. Karena pernyataan konsultan terletak di HA, maka ada cukup bukti untuk mendukung pernyataan konsultan bahwa rata-rata penurunan gerakan buruh untuk berpindah antar alat per hari adalah lebih dari 160 meter. Jadi pernyataan konsultan didukung oleh data. Baik, berikut adalah tampilan prosedur yang sudah diisi dengan nilai-nilai yang relevan. Ini prosedurnya. Ini adalah gambar pendukung untuk kriteria penolakan H0. Mari kita lihat contoh berikutnya.